Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa, buat berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, Kau masih menyertai kami, Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kebaktian kami Bapa pada hari ini. Kau memberkati acara kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Begitupun juga Tuhan, kiranya Bapa Kau hadir di tengah-tengah tempat ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya, amin. Nah, saatnya kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu kita beda ya. Yang pertama itu di kepak-kepakan sayapku, dan yang kedua itu ada puja dalam hatiku.
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Kau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Begitu cantik, begitu ganteng, sehingga kami dapat memuji Engkau selamanya. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Anak-anak Tuhan yang disayangi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Pertama yang kita baca adalah bacaan kakak abang kita remaja, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Demikianlah bacaan remaja kita, dan sekarang kita baca yang menjadi bahan khotbah kita minggu ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Bagi adik-adik kami yang berbaju batik, dia akan membaca ayat ganjil. Bagi yang berbaju tidak batik, dia akan membaca ayat yang genap. Sudah nampak anak-anak Tuhan? Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lihat dulu bajunya, batik apa atau tidak. Yang batik itu membaca ayat ganjil. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak Tuhan yang ganteng, yang cantik, ada seorang anak lahir. Anak itu putih, gemuk, dan tinggi. Keluar dari kandungan ibunya, lalu dimandikan, dan dia menangis. Semua orang bersukacita. Adik bayi kita sudah lahir, adik bayi kita sudah lahir. Dan di dalam Facebook, selamat ya, sudah dapat adik baru, selamat ya, jadi anak Tuhan yang baik. Banyak sekali yang merespon di Facebook pada saat anak bayi lahir ke dunia. Dan ternyata anak bayi yang menggemaskan, anak bayi yang cantik itu, anak bayi yang ganteng itu rupanya tidak terus menjadi baik, tidak terus. Tapi lama-kelamaan tumbuh menjadi kakak atau abang permata yang cantik dan ganteng. Kakak atau abang permata yang cantik dan ganteng, lebih cantik pula dari anak bayi. Dia pakai lipstik yang perempuan, dan yang laki-laki memakai sepatu yang bagus, dan pangkasnya pun pangkas modern. Pada saat ini ganteng, cantik. Kalau dia sudah bertumbuh jadi kakak abang kita permata, dan beberapa tahun kemudian dia akan bertumbuh menjadi ibu-ibu, bapak-bapak. Nadesiano, Bapak Siano, ya. Jadi dia ada yang bertambah gemuk, ada yang bertambah kurus karena memikirkan anaknya yang bandel-bandel, ada yang tambah gemuk karena melihat anaknya yang baik-baik. Itu mama-mama. Dan rupanya tidak bisa terus seperti itu mudanya. Lama-kelamaan
dia akan menjadi nenek-nenek yang bongkok. Jalan pun sudah bongkok. Dia akan menjadi nenek-nenek yang keriput. Tadinya kencang, sekarang udah keriput. Di sini pun tadinya cantik, sekarang sudah keriput. Jadi nenek-nenek. Rambutnya yang selama ini hitam berkilau berubah menjadi uban dan menjadi sedikit nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua dan tidak kelihatan lagi cantiknya, gantengnya seperti dia dulu di permata. Itulah manusia dan akhirnya mati. Anak-anak Tuhan yang baik, yang lagi mendengarkan firman Tuhan, apakah nenek-nenek yang sudah bongkok tadi, nenek-nenek yang sudah keriput tadi, yang sudah ubanan tadi, dan kakek-kakek yang kakinya pun sudah nggak kuat lagi berdiri kayak pendeta, kakek-kakek yang tidak bisa lagi naik kereta, kakek-kakek yang sudah lemah, kakek-kakek yang sudah mulai hilang ingatan, apakah dia masih berguna di dalam kehidupan kita? Atau kalau nanti kita sudah tua, anak-anak Tuhan sudah tua, apakah masih berguna dalam kehidupan kita? Itu yang mau kita pikir-pikirkan, renung-renungkan. Kata tema kita hari ini, tetap berguna di masa tua. Siapa yang mau berguna di masa tua? Angkat tangannya. Iya, pasti ada ya. Kita semua mau berguna di masa tua. Bukan hanya di anak-anak aja kita berguna, tapi nanti di masa tua, setelah ubanan, setelah kering, setelah bongkok pun masih kita tetap berguna. Bagaimana caranya? Mazmur tadi mengatakannya kepada kita di dalam Mazmur 92 ayat 13. Kita dengarkan apa katanya tadi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti aras di Libanon. Orang benar dalam bahasa Arab kalau bujur, dia akan bertunas seperti pohon korma, seperti pohon cemara Libanon atau pohon aras Libanon. Jadi seperti itulah orang benar. Terus sampai di masa tuanya, katanya tadi di ayat 15, pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Semakin tua, pohon korma semakin gemuk dan segar. Bukan semakin layu, tapi semakin gemuk dan segar. Jadi bagaimana caranya supaya kita tumbuh seperti pohon korma, menjadi anak yang benar? Bagaimana caranya menjadi anak yang benar? Anak yang benar datang dari takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjadi anak-anak yang benar. Jadi gimana sih orang percaya itu? Orang percaya, apakah kamu percaya pada saat engkau sakit Tuhan Yesus akan menyembuhkan? Aku percaya, itu adalah orang percaya. Apakah kamu percaya pada saat kamu ketakutan engkau berdoa dan Tuhan Yesus menolong kamu? Aku percaya. Itulah percaya. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, berarti kita adalah orang-orang yang benar. Dan orang yang percaya kepada Allah itu adalah melakukan kehendak Allah. Apa rupanya kehendaknya? Apa rupanya firman-Nya? Apa rupanya keinginan Allah? Kasihi sesamamu. Kasihi bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, termasuk juga kasihi kakek dan nenekmu. Kasihi ninita ras bulangta, itingta karota, tiganta biringta, ributa ras bulangta. Walaupun dia selalu bercerita itu saja. Tahu kamu cucuku, katanya, pulang dulu jalan dari sini ke sini. Udah 10 kali diceritakannya. Tapi kita tetap mendengarkan dia. Karena kita memang mengasihi dia. Kenapa kita kasihi? Kenapa kita dengarkan? Kenapa kita masak air mandinya? Kenapa kita beli bajunya? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi artinya orang benar
yang percaya kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan yaitu mengasihi nenek, kakek, bapak, mama, abang, adik, kakak, dan semua teman-teman kita, itulah orang benar. Dan dikatakan tadi bahwa bagaimana orang benar itu? Orang benar itu akan tumbuh subur. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu ada di Arab sana, di Timur Tengah sana. Pohonnya mirip kayak pohon sawit, mirip kayak pohon sawit. Jadi pohon korma ini dia ditanam dan dia bisa ditanam di mana saja. Dia tahan terhadap panas dan dia tahan terhadap dingin. Pada saat menanamnya harus ditindik lagi dengan sesuatu yang keras supaya akarnya kuat dan nanti buahnya lebat. Jadi anak-anak Tuhan yang benar yang percaya kepada Yesus, dia akan bertumbuh seperti pohon korma. Kayak mana pohon korma itu? Tahan badai, tahan banting, tahan panas. Itu anak-anak Tuhan, tahan dia semua. Yesus tahan dia dimaki, dicaci, digoda setan, tahan dia semua sehingga dia ditinggikan setinggi-tingginya. Itu orang benar, seperti tunas pohon korma. Pohon korma mirip dengan pohon sawit. Dia akarnya ke bawah, daun-daunnya mirip sawit dan biji-bijinya juga agak mirip dikit-dikit. Jadi dia tahan terhadap segala rintangan. Dan semakin tua, semakin kuat. Semakin tua, bijinya semakin berkualitas. Jadi kita pun kalau mau berguna nanti tuanya, tidak kolihan, tidak menjadi semakin bodoh, harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk nenek kita dan kakek kita. Dan satu lagi dikatakannya seperti tumbuh seperti pohon cemara Libanon atau aras Libanon. Tumbuh seperti pohon cemara Libanon. Jadi cemara yang sering kita pakai untuk hiasan Natal itu cemara. Jadi yang sering kita pakai, dan di sini dikatakannya itu dipakai menjadi tumbuhan di rumah Allah. Dipakai menjadi tumbuhan di rumah Allah. Dia tetap dipajang pada saat Natal. Dan di Israel juga dipakai sebagai tanaman hias di rumah Allah. Apa artinya? Orang yang takut akan Tuhan tetap berharga di gereja, di mana-mana. Yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sesama, tetap akan berharga. Yang tidak percaya kepada Tuhan akan menjadi tumbuhan liar di gereja. Tapi yang percaya akan menjadi cemara Libanon, hiasan rumah Allah. Siapa mau jadi hiasan rumah Allah? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Terakhir tadi dikatakannya sampai tuanya pun dia tetap berbuah banyak, pohonnya segar. Kita pasti akan menjadi tua. Itu sudah pasti. Kita pun akan tetap berguna di masa tua kita. Syaratnya percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi motivasi bagi anak-anak-Mu yang masih kecil, menjadi pohon korma, menjadi aras Libanon, supaya di masa tuanya pun dia tetap berguna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Nah, sekarang kita masuki persembahan. Kita persembahan kita menyanyi hidupku sekarang.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hingga kami di hari ini Tuhan masih dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak kami juga mengucap syukur atas segala fasilitas yang sudah diberikan kepada kami sehingga meskipun kami tidak bisa bertemu tapi kami masih bisa beribadah dengan hikmat di rumah kami masing-masing. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan bisa menjadi pedoman bagi kami dan bisa menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak terang-Mu Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami Bapak bisa berguna untuk kemuliaan-Mu saja. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami Bapak. Mari Bapak berkati orang tua kami Bapak dimanapun mereka berada, tambahkan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang kepada mereka, serta kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka bisa mendidik kami anak-anaknya menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Bapak pulihkan Tuhan melalui obat yang dimakannya, sehingga di hari yang akan datang dia bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat setiap orang yang saat ini sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas bertambahnya umur teman kami, kakak kami, ataupun orang tua kami Tuhan. Kiranya Bapak di umurnya yang bertambah ini Tuhan, dia bisa menjadi orang tua, kakak, abang yang lebih baik lagi Tuhan, dan bisa menjadi pengayom bagi kami Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia Bapak, negara kami. Kalau Tuhan, Indonesia Bapak saat ini sedang terjangkit penyakit Bapak, yaitu wabah COVID-19 Tuhan. Mari Bapak pulihkan negeri kami Bapak, kembalikan negeri kami seperti sedia kala Bapak, sehingga segala aktivitas Bapak, segala pekerjaan Tuhan bisa kembali seperti sedia kala Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, di atas segala itu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sering kami perbuat Bapak, sehingga tidak terhalang berkat-Mu kepada kami, sehingga kami tetap bisa disebut sebagai anak terang-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita dan menerima berkat daripada Tuhan, kita angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dibatasi dengan Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Selvi. Nah, minggu ini Kak Selvi akan menjelaskan tentang aktivitas untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin dan kakak berharap tidak ada di antara adik-adik yang langsung mencari penjelasan daripada
aktivitas kita minggu ini ya. Kakak berharap kalian benar-benar mengikuti rangkaian ibadahnya terlebih dahulu, baru boleh menyaksikan video kakak ini. Oke, langsung aja ya. Kakak akan jelaskan tentang aktivitas kita pada minggu ini terlebih dahulu daripada kelas kecil ya. Nah, adik-adik kelas kecil, hari ini kakak mau beri aktivitas untuk mewarnai gambar kakek dan nenek. Kenapa harus gambar kakek nenek, Kak? Karena sebentar lagi kategori Al-Zaitun akan berulang tahun. Jadi kita mau kasih hadiah untuk kakek dan nenek kita. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah kreativitas daripada adik-adik semua. Nah, di sini untuk di kelas kecil kalian boleh mewarnai gambar yang sudah kakak kirim sama mama papa ataupun abang kakak kalian di rumah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gambar ini boleh kita warnain seperti yang ini. Adik-adik boleh ikutin atau tiru warna yang kakak buat, atau adik-adik boleh berkreasi menggunakan warna yang adik-adik suka di rumah. Oke, untuk penilaian di kelas kecil kakak menilai yang terapi dan yang terbersih ya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, khususnya kelas kecil, boleh mengerjakannya dengan hati-hati, jangan sampai keluar garis dan jangan sampai kertasnya menjadi sobek ataupun kotor ya. Oke, itu untuk adik-adik kelas kecil. Nah, sekarang kita akan masuk untuk adik-adik kelas tanggung. Kelas tanggung tugasnya atau aktivitasnya minggu ini adalah membuat kartu ucapan seperti ini. Nah, ini hiasannya nanti kalian boleh kreativitas sendiri ya adik-adik sesuai dengan selera kalian. Oke. Nah, caranya bagaimana ya Kak untuk mengerjakan kartu ucapan ini? Caranya cukup mudah. Nanti kalian boleh lihat video pembuatan atau tutorialnya di video selanjutnya ya. Nah, ini untuk anak kelas tanggung, penilaiannya itu sama, kakak mencari yang terapi dan yang semenarik mungkin. Oke, jadi adik-adik boleh mengerjakannya dengan kreativitas yang adik-adik punya di rumah. Nah, dan ini untuk adik-adik kakak yang di kelas remaja. Di kelas remaja, kalian kakak tugaskan untuk membuat kartu ucapan selama ulang tahun juga, tetapi bedanya kalian agak lebih sedikit sulit, yaitu kalian harus membuat kartu ucapan 3 dimensi. Mungkin di bagian depan itu terlihat biasa, tetapi di dalamnya kalian boleh buat seperti ini ya. Nah, di bagian dalamnya juga adik-adik boleh membuat sekreatif mungkin sesuai dengan ide-idenya kalian. Oke, nah ini contoh daripada punya kakak ya. Nah, untuk adik-adik remaja, penilaiannya yaitu kalian harus membuat serapi dan sekreatif mungkin. Bagaimana cara pengirimannya, Kak? Cara pengirimannya, kalian boleh membuat video dengan menunjukkan bagian depan dan bagian dalamnya. Oke, seperti ini contohnya. Oke adik-adik. Dan untuk anak kelas tanggung, cara pengirimannya itu berupa foto ya. Nah, hasil daripada kreativitas kita pada minggu ini nanti adik-adik boleh loh kasih sama bolang ataupun nini kita yang ada di rumah sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun untuk Zaitun. Oke. Nah adik-adik, cukup sekian ya penjelasan kakak untuk aktivitas kita pada minggu ini. Nah, selamat mencoba ya adik-adik, jangan pantang menyerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, untuk anak kelas tanggung kita akan buat kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Zaitun. Nah adik-adik, sekarang kakak akan jelaskan terlebih dahulu ya bahan-bahan yang kalian butuhkan. Yang pertama yaitu gunting, pensil, lem, apa saja boleh. Dan di sini kakak menggunakan origami. Nah, di sini juga ada kertas jeruk yang sudah kakak potong. Nanti kakak akan kasih tahu ukurannya. Dan yang terakhir adalah roll. Oke, langsung saja ya. Kita akan mulai langkah pertama. Pertama-tama, sediakan kertas jeruk dengan ukuran 20 x 16 cm ya adik-adik. Nah, lalu kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lipat secara timbal balik atau secara zigzag ya adik-adik.
kalau sudah selesai, kita boleh buka. Nah, di sini sudah ada garis-garisnya ya. Nah, sekarang lanjut, kita akan melem satu dengan yang lainnya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita lem, kita harus cari dulu bagian tengahnya ya. Oke, ketika sudah ketemu dan sudah diberi tanda, kita boleh berikan lemnya. Oke, lalu kita satukan. Oke, selanjutnya kita ambil kertas origami dengan ukuran yang sudah kakak tulis ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita berikan lem pada kertas origami yang sudah kita sediakan tadi. Nah, kita berikan lem ke semua sudutnya ya, supaya nanti menempel dengan baik. Nah, sebelumnya kakak mohon maaf, di sini kamera kakak kurang fokus ya, terlalu ke pinggir, jadi susah untuk dilihat. Sekarang kita akan tempel origami tadi ke kertas jeruk yang sudah kita lipat tadi. Nah, usahakan menempelnya itu dengan rapi ya adik-adik. Nah, di sini kakak juga akan lem bagian paling dalam dari kertas jeruknya ya, supaya dia tidak terangkat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil origami dengan ukuran yang kakak tulis ya. Nah, sekarang di sini kita lipat menjadi bagian segitiga, lebih kecil lagi, dan sekarang kita lipat bagiannya keluar ya, Dek. Untuk kedua sisinya itu sama, kita lipat keluar seperti ini. Lalu kalian boleh ambil gunting untuk menggunting bagian daripada origami yang sudah kita lipat ini. Ingat, mengguntingnya harus hati-hati, jangan sampai salah gunting ya adik-adik, karena kita akan membuat bunga dari origami ini. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, mohon maaf ya, kamera kakak kurang fokus nih. Nah, kita boleh berikan lemnya ya, lalu kita tempel di bagian atas. Nah, kalau adik-adik punya kreativitas yang lain, boleh loh untuk menempelkan sesuatu di atas kertas jeruk itu, tidak harus sama persis dengan yang punya kakak ya. Nah, sekarang kita akan lem bagian kertas jeruk yang sudah kita lipat-lipat tadi ke origami yang ada di bawahnya. Nah, supaya bagiannya itu menjadi lebih rapi ya. Oke adik-adik, di sini kakak akan hias kartu ucapan selamat ulang tahun ini dengan menggunakan spidol berwarna merah. Nah, mohon maaf ya kalau tidak terlihat adik-adik. Di sini kakak mau beri warna pada bagian tengah pada bunga yang sudah kita gunting tadi. Nah, adik-adik kalian boleh berkreativitas untuk menghias kartu ucapan ini dengan semenarik mungkin ya, tidak harus sama persis dengan punya kakak. Dan kalian juga boleh tulis ucapan selamat ulang tahun buat Saitun, dan boleh nanti diberikan kepada Bolang maupun ini kita. Dan kalian boleh hias sekreatif mungkin dan secantik mungkin, karena penilaian kakak adalah terapi dan semenarik mungkin. Oke, terima kasih adik-adik, selamat mencoba. Nah, untuk anak-anak remaja, kita akan membuat kartu ucapan 3 dimensi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelas remaja. Mari kalian persiapkan adik-adik. Di sini kalian membutuhkan bahan-bahan, yaitu 2 kertas jeruk dengan warna yang berbeda, penggaris, gunting, pensil, lem apa saja boleh, dan kertas origami. Nah, langsung saja ya kita masuk ke tahap pertama. Di sini kakak sudah berikan garis pinggir dengan ukuran 1 cm pada kertas jeruk pertama kita. Nah,
Lalu di sini kakak menggunakan gunting yang sudah memiliki pola adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak punya gunting seperti ini nggak apa-apa. Kalian boleh menggunakan gunting apa saja ataupun gunting biasa. Nah, kalian boleh buat polanya tersendiri ya. Oke, ini adalah hasil guntingan kakak tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita harus lipat menjadi seperti ini. Kita lipat menjadi dua bagian. Lalu adik-adik boleh ambil penggaris dan pensilnya. Kita akan membentuk susunan kue menggunakan kertas ini. Nah, di sini kakak punya pola ya adik-adik, punya ukuran. Di sini ukurannya itu untuk paling bawah kakak menggunakan ukuran 4 cm. Nah, untuk tingkat kedua kakak menggunakan ukuran 3 cm ya. Nah, tingkat kue selanjutnya itu menjadi 2 cm ya adik-adik. Oke, ini adalah tingkatan terakhir. Nah, ukurannya di sini kakak buat 1 cm. Oke, kalau kalian sudah selesai, kita boleh lanjut ke tahap ketiga ya. Oke, di tahap ketiga ini kita akan menggunting gambar yang sudah kita desain tadi ya. Oke, kita gunting perlahan-lahan ya adik-adik. Jangan sampai lewat daripada garis yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita lipat ke atas seperti ini ya. Diusahakan ya adik-adik melipatnya itu rapi sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi di awal. Oke, selanjutnya kita buka, lalu kita dorong dia ke dalam ya adik-adik. Nah, di situ ada garis, kita boleh tekan, nanti akan seperti ini hasilnya. Oke, mari lakukan hal yang sama untuk setiap kotak yang ada di atasnya ya adik-adik. Nah, untuk yang paling atas kita lipat ke atas juga ya adik-adik seperti ini. Nah, lalu kita beri tekanan sama seperti yang tadi juga. Nah, oke, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oke. Nah, ini sisi dari sampingnya ya. Nah, kalau kalian merasa kurang rapi, boleh diberi tekanan-tekanan atau lipatan-lipatan seperti yang kakak lakukan ya, supaya terlihat jelas setiap siku ataupun sudutnya. Oke, kita masuk langkah keempat. Nah, mari kita ambil kertas jeruk yang satunya lagi. Nah, sama ya, kertas jeruknya tadi kita lipat menjadi dua bagian terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menempel kertas jeruk yang pertama ke kertas jeruk yang kedua ya adik-adik.
Oke, ini adalah hasilnya setelah kita tempel. Nah, sekarang kita akan menghias bagian dalam daripada kartu ucapan selamat ulang tahun 3 dimensi yang kita buat ini ya. Nah, di sini kakak menggunakan solatip berwarna. Nah, adik-adik kalau nggak punya solatip seperti ini, kalian boleh berkreativitas sesuai dengan idenya kalian. Boleh menggunakan kertas origami, boleh menggunakan yang namanya kertas koran maupun kertas kado. Nah, bagaimana kalian gampangnya dan bagaimana bahan-bahan yang kalian punya di rumah saja ya adik-adik. Nah, sekarang kakak akan hias di bagian atas menggunakan spidol. Nah, di sini kakak buat hiasan seperti ini. Nah, adik-adik boleh ikutin contoh dari punya kakak ataupun kalian boleh membuat sekreatif mungkin sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, di sini kakak akan menghias kembali menggunakan kertas origami. Oke, kalian boleh guntingin kertas origami yang kalian punya ya adik-adik. Oke, ini adalah hasil origami yang sudah kakak gunting. Sekarang kakak akan tempel origami ini ke garis yang ada di atas tadi. Nah, ini adalah hiasan bagian depan punya kakak. Kalian boleh ikutin seperti ini ya, Dek. Boleh buat kata ucapan selamat ulang tahun di bagian depan. Dan di bagian dalam, kita boleh hias sekreatif mungkin. Karena penilaian kakak adalah serapi, sekreatif, dan secantik mungkin. Oke adik-adik, selamat mencoba.